warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siva Askia, NPM 201540110003, mahasiswa kebidanan semester 1 Distrik Bina Husada Palembang. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai anatomi fisiologi sistem reproduksi pada pria yang merupakan tugas dari mata kuliah anatomi fisiologi. Jadi, sistem reproduksi pada pria itu hampir sama dengan sistem reproduksi pada wanita, yaitu terdiri dari bagian eksternal dan bagian internal. Baiklah, yang pertama itu kita akan membahas tentang bagian eksternal dari sistem reproduksi pada pria. Jadi, sistem reproduksi pria bagian eksternalnya itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu ada skrotum, yaitu kantung yang berisi testis yang terdiri dari luar kulit yang tebal dengan sejumlah kelenjar lemak dan kelenjar minyak. Fungsinya yaitu sebagai penyangga bagi testis dan regulasi temperatur, yaitu 34 derajat Celcius untuk spermatogenesis. Yang kedua itu ada penis, yaitu organ untuk kopulasi yang terdiri dari 2 korpus, yaitu korpus cavernosum penis dan korpus spongiosum penis. Dan yang ketiga itu ada gland penis atau disebut juga dengan kepala penis yang merupakan perluasan dari korpus spongiosum, yaitu jaringan spons di dalam penis yang mengelilingi uretra, di mana pembuluh darah dan syaraf-syarafnya ini bersifat sensitif. Dan kulit yang menutupi bagian atas dari gland penis itu disebut juga dengan foreskin. Baiklah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang bagian internal. Jadi, pada sistem reproduksi pria, bagian internalnya itu terdiri dari 8 bagian. Yang pertama itu ada testis, yaitu organ primer proses spermatogenesis dan produksi sperma, di mana testis ini mengalami penurunan dari daerah asalnya melalui kanalis inguinalis ke skrotum. Di dalam testis juga terdapat tubulus seminiferus yang berfungsi untuk pembentukan sperma dan sel-sel Leydig dalam memproduksi hormon-hormon repro. Yang kedua itu ada epididymis, di mana epididymis ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada kaput atau kepala, yang kedua ada korpus atau badan, dan yang ketiga ada kauda atau ekor. Fungsinya yaitu untuk makturasi atau pematangan sperma khususnya di dalam daerah kauda. Yang ketiga itu ada vas deferens, yaitu saluran panjang yang merupakan kelanjutan dari epidermis, di mana vas deferens ini tidak menempel pada testis. Ujung vas deferens ini berada di dalam kelenjar prostat. Fungsinya yaitu sebagai saluran tempat jalannya sperma dari epididymis menuju ke kantung semen atau kantung mani atau yang biasa disebut juga dengan vesika seminalis. Yang keempat, itu ada vesicula seminalis, yaitu kantung semen atau kantung mani yang menghasilkan sekret, yaitu fruktoral dan hormon prostaglandin, serta nutrisi sperma. Yang kelima, itu ada kelenjar prostat, di mana kelenjar prostat ini terdapat di bagian atas uretra dan di bawah kelenjar atau kandung kemih, di mana kelenjar prostat ini menghasilkan getah sekret, yaitu kolesterol, garam, dan fosfolipid, serta kelangsungan hidup sperma. Yang keenam itu ada kelenjar Cowper, atau yang disebut juga dengan kelenjar bulba uretra, di mana salurannya ini langsung menuju ke uretra dan menghasilkan getah yang bersifat alkalis atau basa yang berfungsi untuk membersihkan uretra dan sebagai pelumas bagi penis. Yang ketujuh itu ada saluran ejakulasi, merupakan saluran pendek penghubung vesika seminalis dan uretra. Fungsinya yaitu untuk mengeluarkan sperma dari uretra. Dan yang terakhir atau yang kedelapan itu ada uretra, adalah saluran akhir reproduksi di dalam penis yang merupakan saluran kemih yang berasal dari kantung semen atau vesika seminalis. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan dalam pengucapan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.